baginda Rasulullah kecuali satu amalan. Apa amalannya? Kalau habis batal berhadas, berwudu. Kalau sudah berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dengan niatnya bagaimana? Usolli sunnatal wudu raka'ataini mustaqbil qiblah lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat sholat sunnah wudu. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun juga kita disunahkan siwak kapan? Saat kita duduk di majelis taklim. Jadi besok-besok ibu-ibu bawa semuanya siwak, kantong ibu. Siwak ini memang berat, tapi kalau sudah terbiasa masuk ke nyutan. Kalau duduk majelis taklim sebelum di situ walillahil asmaul husna, gosok siwak dulu. Di situ pas sholawat sama Nabi, gosok siwak dulu. Kenapa? Karena siwak inilah yang membuat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tahu tak Imam Ali bin Abi Thalib? Yang bisa ngebantingkan gerbang yang tidak mampu diangkat oleh 70 wong, beliau pacak dewean ngebantingkan gerbang tersebut. Saking kuatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya baginda Rasulullah, istrinya daripada ibu kita yaitu Sayyidatuna Fatimatul Zahra. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan inna afwahakum turqul Quran. Mulut kita ini adalah jalannya keluarnya bacaan Al-Quran. Maka apa kata beliau? Fatibuha bisiwak. Maka baguskanlah mulut kita, wangikanlah mulut kita dengan menggunakan siwak. Luar biasa bu, anak punya guru itu umurnya sudah 90 tahun lebih bu. Pas dicek sama dokter Kristen waktu itu, dokter Kristen itu subhanallah dia nyebut Masya Allah, orang Kristen nyebut Masya Allah. Kenapa? Umur 90 tahun giginya masih tertancap seperti pemuda umur 40 tahun. Subhanallah, dibahas kita tanya ternyata guru kita ini memiliki daripada kebiasaan yaitu selalu memakai siwak. Ada pasal gigian, ada siwak di kamar mandi pakai siwak. Luar biasa. Salah satu faedah keutamaan daripada bersiwak. Ikhwan al-hadirin rahimahullah alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bu? Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal kalau nama baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, jangan jadi wong cemekean. Cemekean kata siapa? Cemekean kata Rasulullah. Kata apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang gede, orang yang cemekean, mereka jahil itu orang memang yang ketika disebutkan nama baginda Rasulullah maka dia enggan untuk sholawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwan wal hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka otomatis kita akan mendengarkan nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satu nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kata Rasulullah, seandainya saya tidak memberatkan umatku untuk memakai kayu siwak di setiap sholat, maka aku akan mewajibkan kepada mereka untuk memakaikannya. Dalam riwayat lain bukan setiap sholat, tetapi setiap ketika kita berwudu, yang mana yang memakai daripada kayu siwak ini luar biasa. Kalau sholatnya 2 rakaat, maka Allah lipat gandakan menjadi 70 rakaat. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kayu siwak ini begitu mahal, sangat luar biasa. Berapa juta harganya?
harga siwaknya? Berapa juta? 2 juta. Kenapa saya katakan 2 juta? Karena rata-rata umat muslimin kakek yang memiliki kayu siwak. Kebanyakan mereka memiliki HP dan lain sebagainya, tetapi kayu siwak mereka tidak memiliki sebatang pun di rumah. Masyaallah ikhwan wal hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini, di kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita bisa mengamalkan sunnah yang tertinggal ini, yaitu siwak yang diajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Zaman dahulu belum ada sikat gigi. Zaman dahulu belum ada pasta. Zaman dahulu kata istilah kata daripada apapun yang membersihkan daripada gigi. Mungkin kalau kita mengatakan kamu masih pakai siwak, kurang update, masa kuno. Pakai siwak dikatakan kuno. Sudah ada sikat gigi, sudah ada pasta odol, tetapi masih saja menggunakan siwak. Kembali sekarang, kenapa Rasulullah disunahkan memakai siwak dulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Dianjurkan oleh Allah untuk memakai siwak. Dulu orang Yunani, di dalam sebuah sejarah, orang Yunani itu kalau membersihkan giginya, kalau sudah kuning pakai apa? Pakai daripada kotoran kuda. Alhamdulillah, subhanallah. Contoh orang Indonesia sebelum ada pasta gigi, bersihkan gigi pakai apa? Dulu gunakan bahasa Indonesia pakaian. Maka luar biasa. Kata Rasulullah SAW, ketika kita membersihkan gigi dengan perkara yang kotor, maka kurang bagus. Apalagi kalau kencing, maka ini adalah hal yang najis. Makanya Allah di situ mewahyukan kepada baginda Rasulullah SAW untuk memakai daripada kayu siwak di dalam perkara-perkara Rasulullah SAW. Nanti kita bahas Rasulullah itu memakai siwak kapan saja. Rasulullah memakai siwak kapan deh. Maka insya Allah kita akan bahas. Tetapi sebelum kita membahas daripada fadilah keutamaan daripada siwak, alangkah lebih baiknya membahas sedikit tentang hukum memakai siwak. Kalau hukum asal jelas, hukumnya sunnah. Kenapa Rasulullah anjurkan kita untuk memakai siwak? Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, anu karena memakai siwak hukumnya wajib. Kapan memakai siwak hukumnya wajib? Memakai siwak hukumnya wajib itu ketika menghilangkan yang najis daripada mulut kita. Seandainya di mulut kita ada yang najis, maka gunakanlah siwak. Tidak perlu lagi pakai pasta diodol untuk siwak. Tidak perlu. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ataupun buat bapak-bapak ini, kalau pergi Jumat itu kalau mulutnya masih bau tidur, maka otomatis di situ diperintahkan untuk menggunakan siwak. Otomatis orang yang menggunakan siwak ini salah satunya mulutnya insya Allah tidak bau. Kalau bau sekali-sekali mungkin. Kalau memang di situ giginya tidak gampang rontok, kuat dia memiliki gigi. Masyaallah hadirin rahimahullah, kalau menuju masjid maka di situ memakai siwak. Masyaallah wal hadirin rahimahullah, ternyata hukum siwak juga ada yang haram memakai siwak. Jangan memakai siwak wong lain atau gosok. Aku memakai siwak orang lain atau gosok, memakai siwak orang lain itu hukumnya haram. Salah satunya juga bukan hanya siwak baik yang ketika dipakai haram, ketika memakai sendal orang